Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 agama. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Agama dalam Kehidupan Manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Desika Nurfaizah Magno dengan NIM 2021105003. Kedua, Feby Valentina dengan NIM 2021105016. Dan ketiga, Anita Riana dengan NIM 2021105011. Permasalahan yang akan kita bahas dalam presentasi ini adalah poin pertama, agama. Yang dibahas adalah pengertian agama Islam, dan unsur-unsur agama. Poin kedua adalah manusia. Yang akan kita bahas adalah hakikat manusia, unsur-unsur yang ada pada manusia, aspek-aspek yang ada pada diri manusia. Dan yang terakhir adalah fungsi agama dalam kehidupan manusia. Poin pertama yaitu agama. Yang pertama, pengertian agama. Menurut banyak ahli, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang memiliki arti tidak, dan gama yang memiliki arti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Ada juga yang mengartikan agama, yaitu a yang memiliki arti tidak, dan gam yang memiliki arti pergi. Maka agama memiliki arti tidak pergi, yaitu tetap di tempat, diwarisi turun-temurun. Agama juga memiliki beragam istilah seperti di Indonesia. Selain kata agama, di Indonesia juga mengenal kata din, yang berasal dari bahasa Arab, dan kata religi dari bahasa Eropa. Dalam bahasa Semit, din memiliki arti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, din mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Ada pula pengertian agama menurut beberapa tokoh, yaitu A. Edward Burnett Tylor. Beliau menganggap agama sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual. B. Radcliffe Brown. Beliau menganggap agama dimanapun merupakan ekspresi bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Yang C. Spencer. Beliau mengatakan agama pada dasarnya berisi keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kekal yang berada di luar intelek. Yang D. Menurut Darajat tahun 2005, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Berikutnya pengertian agama Islam. Yang pertama, agama Islam berasal dari kata Salam yang berarti damai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwas samiul alim. Yang memiliki arti, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, Islam berasal dari kata aslama yang memiliki arti menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Wa man ahsanu dinam man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima khanifan fanawatta khadallahu Ibrahima khalil. Yang berarti, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengakui agama Ibrahim yang harus
dan Allah Subhanahu wa taala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang ketiga, Islam berasal dari kata islama mustaslimun yang memiliki arti penyerahan kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 26 yang berbunyi bal huwa yauma muhtaslimun, yang memiliki arti bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Makna ini sebagai penguat dari makna di atas poin 2, karena sebagai seorang muslim kita benar-benar diminta untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Islam berasal dari kata salim yang berarti bersih dan suci. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, yang memiliki arti kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hal bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih dan mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkan hakiki pada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, Islam berasal dari kata salam yang memiliki arti selamat dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 47 yang berbunyi qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kanan bi hafiya, yang memiliki arti berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Pengertian Islam menurut istilah adalah Islam sebagai ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun poin-poin dari pengertian di atas yaitu 1. Islam sebagai wahyu ilahi, 2. Dikirimkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Rasulullah, 3. Sebagai pedoman hidup, 4. Mencakup hukum-hukum alam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, 5. Membimbing manusia ke jalan yang lurus, 6. Menuju kebahagiaan dunia akhirat. Berikutnya, unsur-unsur dalam agama, yaitu A. Kekuatan gaib, yakni manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta pertolongan. B. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan mereka selalu berhubungan dengan hal gaib yang mereka percayai. C. Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut bisa berupa perasaan takut, terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. D. Paham adanya yang kudus atau secret dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan, dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Masuk pada poin kedua, yaitu manusia. Yang pertama adalah hakikat manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik dan mulia. Manusia merupakan makhluk berakal dan kreatif. Manusia juga digambarkan sebagai makhluk yang lemah, tapi sombong serta ceroboh sekaligus juga bodoh. Dalam Al-Quran, ada 4 kata yang digunakan untuk menunjuk makna manusia, yaitu A. Al-Bashar. Al-Bashar memiliki arti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. B. Al-Insan. Kata Al-Insan di Al-Quran juga sering dikaitkan dengan kata jin atau jan yang memiliki arti makhluk tidak tampak. C. Al-Nas. Dalam Al-Quran, kata Al-Nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Kata Al-Nas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk kepada manusia bahwa ada sebagian yang beriman dan ada juga yang munafik. D. Bani Adam.
Secara etimologi, kata Bani Adam menunjukkan arti pada keturunan Nabi Adam. Namun yang dijelaskan menurut Al-Quran pada hakikatnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Siti Hawa. Yang kedua adalah unsur-unsur manusia. Adapun dalam diri manusia terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. Ruh. Ruh adalah suatu komponen penting yang menentukan ciri manusia. Ruh merupakan getaran ilahiyah atau sinyal-sinyal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentuhan dan getaran ini yang membuat manusia merasakan belas kasih. Nafsu. Nafsu berasal dari kata al-hawa, yaitu suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Yang terakhir adalah fitrah. Fitrah dari segi bahasa adalah kondisi awal suatu penciptaan. Fitrah dari penciptaannya bukan hanya penciptaannya dalam bentuk fisiknya saja, melainkan dalam bentuk rohaniyahnya juga. Aspek manusia dibagi menjadi dua, yaitu aspek manusia di dalam Al-Quran dan aspek karakteristik manusia. Aspek manusia di dalam Al-Quran yaitu aspek historis atau sejarah, aspek biologis atau postur tubuh, aspek intelijen atau kecerdasan, aspek sosiologis, dan aspek hebdun hamba. Aspek karakteristik yaitu aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, aspek pengaruh akhlak. Berikutnya, poin ketiga, fungsi agama dalam kehidupan manusia. Fungsi agama dalam kehidupan manusia secara umum sebagai jalan penuntun penganutnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Fungsi agama dalam kehidupan manusia menurut Hindro Puspito: 1. Fungsi edukatif, 2. Fungsi penyelamat, 3. Fungsi pengawasan sosial, 4. Fungsi memupuk persaudaraan, 5. Fungsi transformatif. Fungsi agama dalam kehidupan manusia menurut Jalaluddin: 1. Berfungsi edukatif, 2. Berfungsi penyelamat, 3. Berfungsi sebagai pendamaian, 4. Berfungsi sebagai kontrol sosial, 5. Berfungsi sebagai pemupuk solidaritas, 6. Berfungsi transformatif, 7. Berfungsi kreatif, 8. Berfungsi sublimatif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata ataupun salah penulisan, kami minta maaf. Semoga makalah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.